Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsir Stempul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu modul 5 yaitu tentang sistem bilangan. Di sini kita langsung saja masuk ke 5.1 yaitu tentang sistem bilangan biner. Yaitu pada 5.1.1 alamat biner dan IP persempit, yaitu alamat IP persempit awalnya berupa biner yaitu serangkaian angka 1 dan 0 saja. Hal ini sulit dikelola sehingga administrator jaringan harus mengonversinya ke desimal. Topik ini menunjukkan beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Biner adalah sistem penomoran yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang disebut bit. Sebaliknya, sistem penomoran desimal terdiri dari 10 digit yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Nah, pentingnya bagi kita untuk memahami sistem biner karena host, server, dan perangkat jaringan menggunakan pengalaman biner. Oke, di sini ada sebuah gambar PC, router, dan switch. Nah, di sini setiap alamat terdiri dari rangkaian 32 bit dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Setiap oktet berisi 8 bit atau 1 bit yang dipisahkan oleh titik. Untuk memudahkan pengguna oleh masyarakat, alamat IP persempit umumnya dinyatakan dalam notasi desimal bertitik. Contohnya PC diberi alamat IP persempit 192.168.10.10 dan alamat gateway defaultnya adalah 192.168.10.1 seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke 5.1.2 yaitu di sini video, kita skip aja, nggak usah kita jelasin. Selanjutnya masuk ke 5.1.3 yaitu tentang notasi posisi biner. Nah, di sini kita mempelajari cara mengkonversi biner ke desimal membutuhkan pemahaman tentang notasi posisi. Notasi posisi berarti bahwa suatu angka mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi yang ditempati angka tersebut dalam urutan angka. Nah, di sini ada poin-poin berikut menjelaskan setiap tabel yang di atas. Nah, baris 1 radix adalah basis angka. Baris 2 yaitu posisi dalam angka mempertimbangkan posisi angka desimal yang mulai dari kanan ke kiri. Angka-angka ini juga mewakili nilai eksponensial yang digunakan untuk menghitung nilai posisi pada baris keempat. Baris ketiga itu menghitung nilai posisi dengan mengambil basis dan mengangkatnya dengan nilai eksponensial dari posisinya di baris 2. Ini kita skip aja, sama aja kayak yang di atas. Untuk 5.1.4 yaitu di sini tentang pemeriksaan pemahaman, kita skip. Kita lanjut ke 5.1.5 yaitu tentang mengonversi biner ke desimal. Untuk mengonversi alamat IP persempit biner ke bentuk desimal bertitik, bagi alamat IP persempit menjadi 4 oktet 8 bit. Selanjutnya, terapkan nilai posisi biner ke angka biner oktet pertama dan hitung sesuai dengan itu. Nah, sini sebagai contoh, anggaplah ini angka yang di sini adalah alamat IP persempit biner dari sebuah host. Di sini ada tabel-tabel ini ya, konversi oktet gitu. Ada 3 tabel. Kita lanjut aja ke 5.1.6 yaitu tentang aktivitas konversi biner ke desimal. Aktivitas ini memungkinkan Anda untuk berlatih konversi biner 8 bit ke desimal sebanyak yang diperlukan. Sini untuk latihan atau untuk mengetahui aktivitas konversi biner ke desimal ya. Kita skip aja, kita lanjut ke 5.1.7 yaitu tentang konversi desimal ke biner. Ini sini ada sebuah tabel yang mana kita dapat melihat posisi mulai dari ini konversi desimal ke biner ya. Sini 128 itu angka desimal oktet atau n sama dengan atau lebih besar dari bit paling signifikan. Jadi jika tidak masuk angka biner 0 pada nilai posisi 108, jika ya, maka tambahkan angka biner 1 pada nilai posisi. Ini kayak penjumlahan angka binernya ya, sampai dimulai dari 128 sampai nilai angka 1.
Selanjutnya masuk ke 5.1.8, yaitu contoh konversi desimal ke biner. Untuk membantu memahami prosesnya, perhatikan. Nah, angka oktet pertama yaitu 192 dikonversi ke biner menggunakan proses notasi posisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses pengurangan dapat dilewati dengan bilangan desimal yang lebih mudah atau lebih kecil. Sini juga ada ini tabel untuk penjumlahan atau pengurangannya. Selanjutnya masuk kepada 5.1.9 aktivitas konversi desimal. Ini kayak contoh untuk atau latihan lah untuk mengkonversi desimal ke biner. Kita masuk ke 5.1.10. Ini juga aktivitas permainan biner. Kita masuk ke 5.1.11 yaitu alamat IP /4. Nah, seperti yang disebut di awal topik ini, router dan komputer hanya memahami biner, sedangkan manusia bekerja dengan desimal. Penting bagi kita untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang kedua sistem penomoran ini di bagian yang penggunanya dalam jaringan. Nah, di sini ada alamat IP, yaitu alamat IP adalah yang diberikan kepada sebuah komputer, oktet itu disk address. Ini ada oktetnya dan alamat IP bitnya. Oke, kita lanjut ke 5.2. Ini kita translate dulu. Nah, pada 5.2 di sini yaitu tentang sistem bilangan heksadesimal. Pada 5.2.1 yaitu alamat heksadesimal dan IP /6. Sekarang kita tahu cara mengkonversi biner ke desimal dan desimal ke biner. Kita membutuhkan keterampilan itu untuk memahami pengalamatan IP /4 di jaringan kita. Tetapi kita juga memungkinkan besar menggunakan IP /6 di jaringan kita. Nah, sama seperti desimal adalah sistem bilangan berbasis 10, heksadesimal sistem berbasis 16. Sistem bilangan berbasis 16 menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A sampai F. Nah, alamat IP /6 ini memiliki panjang 128 bit dan setiap 4 bit direpresentasikan oleh satu digit heksadesimal, sehingga totalnya adalah 32 nilai heksadesimal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, formatting disukai untuk menulis alamat IP /6 itu adalah titik dan setiap titik terdiri dari 4 nilai heksadesimal. Di sini ya, ada gambar untuk pengalamatan IP /6. Selanjutnya di sini ada video, kita skip. Kita masuk ke 5.2.3 itu tentang konversi desimal ke heksadesimal. Nah, mengubah angka desimal menjadi nilai heksadesimal sangat mudah, yaitu kita mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama mengkonversi angka desimal ke string biner 8 bit, yaitu yang kedua bagilah string biner menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 bagian dimulai dari posisi paling kanan. Yang ketiga, konversi keempat bilangan biner tersebut ke dalam digit heksadesimal yang setara. Pada 5.2.4 yaitu tentang konversi heksadesimal ke desimal, yaitu caranya yang pertama kita konversi angka heksadesimal ke string biner 4 bit. Yang kedua buat pengelompokan biner 8 bit mulai dari posisi paling kanan. Yang ketiga kita mengkonversi setiap kelompok biner 8 bit menjadi angka desimal yang setara. 5.2 sini kayak latihan doang. 5.2.5 kita lanjut ke 5.3. Sabar, kita pada 5.3 itu tentang latihan dan kuis modul. Sini ini cuman latihan dan kuis. Jadi mungkin penjelasan atau pembahasan 5 modul 5 cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.